A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena yang dibacakan tadi terakhir itu termasuk di antara ayat sajadah. Masya Allah, tabarakallah. Apa artinya Najah tadi terjemahannya, kita cek sama-sama nih. Ayat 107. Katakanlah aminu bihi. Katakanlah berimanlah kamu atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Masya Allah. Innal ladzina utul ilma min qabli. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelum itu, mereka kalau dibacakan ayat suci Al-Quran mereka menangis dan bersujud. Oke. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti ditepati. Masya Allah. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyingkurkan sambil bersujud dan menangis. Masya Allah. Dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ternyata kalau dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Ya udah, mau beriman silahkan, mau tidak beriman juga tidak ada ruginya bagi Allah. Ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Karena orang yang telah diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila diturunkan atau dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka menyungkurkan wajahnya sembari bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata salah satu tipsnya khusyuk adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah, bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam riwayat Ikrimah, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, tapi masuk Islam. Ya. Waktu perang Badar dia masih kafir. Ya. Ikrimah masih kafir. Beliau ini kalau bawa Al-Quran ditaruh di atas kepalanya lalu mengatakan ini adalah wahyu mir Rabbi, ini adalah wahyu Tuhanku. Dan setiap memegang mushaf itu beliau bergetar. Kalau beliau memegang lembaran-lembaran Al-Quran, beliau ini Ikrimah ini bergetar hatinya lalu tidak kuat membawanya. Kenapa? Karena saking dekatnya interaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saking khusyuknya karena dekatnya dengan Al-Quran. Jadi salah satu tipsnya agar kita khusyuk beribadah, bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Kalau menurut ayat yang tadi kita bacakan, betapa nikmatnya orang yang sholat lalu dia mengerti apa yang dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru memulai sholatnya dia sudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah atas nikmat beribadah yang Engkau berikan kepada saya, kesempatan untuk sholat yang Engkau berikan kepada saya. Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang tidak sholat saja Engkau sayangi, apalagi yang sholat ya Allah. Maliki yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Mungkin saja sholatku ini tidak sempurna ya Allah, tapi Engkau yang menguasai hari pembalasan. Aku tahu Engkau akan membalas setiap amal kebaikanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kepada siapa lagi kami menyembah. Dan karena kami menyembah hanya kepadamu, maka hanya padamu juga kami minta tolong. Berarti Engkau jugalah yang akan menolong kami. Ihdinas siratal mustaqim. Baru daripada surah Al-Fatihah sudah menambah kekhusyukan
kekhusyuan dalam Masya hatinya karena dekatnya dengan Al-Qur'an. Masya Wallahu ta'ala Allah, a'lam. jazakumullah khairan Sama-sama, katsiran. Mas Fadli. Naja, Ustadz Syah, Masya Allah luar biasa nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Ya kita lanjut lagi, masih di tema kita kali ini, kenapa susah banget khusyuk. Jadi ini Masya Allah Naja ini benar-benar kita tuh nggak ada sama sekali ya untuk setting dia ayat apa segala macam tuh nggak ada. Jadi benar-benar dia ini ensiklopedia Quran berjalan ini. Masya Allah luar biasa. Jadi kita tanya apapun dia jawab dengan tepat dan bahkan maknanya juga tepat. Dan ternyata tadi juga dapat informasi dari guru kita Ustadz Maulana bukan cuma hanya Al-Quran tapi dia juga sudah menghafal 1000 hadis. Sudah berapa hadis ya aja? 1.300. 1300 sekarang. Tambah ya. Tambah lagi Yang pernah 300. yang saya tahu itu kan 1000, sekarang tambah 1000. Berarti Bapak kurang update nih. Malu-maluin aja. Saya udah ngumumin jamaah kurang 300 gitu aja. Iya. Kita lanjut lagi. Masya Allah ya. Kita bicara masalah tentang kekhusyuan. Tadi sempat Ustazah Lulung tausiah bicara masalah orang yang semakin berumur ini kadang-kadang tuh buang angin tuh nggak sadar. Nah pertanyaannya tadi kan kalau udah sampai buang angin beneran itu kan tetap wudu lagi dong. Kan udah batal ya kan? Iya. Nah tadi kan kalau nggak bau suara nggak bau, nggak ada suara nggak bau, berarti itu jangan-jangan cuma ini doang was-was. Tapi kalau nggak ada suara bau, berarti itu kejadian dong. Kan udah dekat tuh nanti, ntar lagi harus buang aja. Mau izin penjelasan lebih lanjut Ustazah Lulung silakan. Baik, terima kasih Kak Fadli, Ustadz Syah, Ustadz Maulana, dan Ana dan Naja. Kan ada Daud Sakti. Ada Daud Sakti juga, ya ampun, Lupita ya Allah Lupita kita, Masya Allah, Barakallah. Jamaah, Alhamdulillah. Ayo pada bangun nih, kayaknya ngantuk habis sahur nih ya. Ya mudah-mudahan kita yang masih tetap berada di sini, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita. Ngomong-ngomong soal was-was, biasalah itu setan. Karena yang namanya setan memang yuwaswisu fi sudurin nas. Memang kerjanya adalah memberikan rasa was-was kepada manusia. Terutama ada namanya setan walhan. Siapa tuh setan walhan? Menurut Umar bin Khattab, setan yang memang mengganggu was-was dalam ibadah kepada manusia. Lagi wudhu, dia kan lupa nih dia. Kemudian lagi sholat, berapa rakaat sampai berapa rakaat, ya kan? Di sujud apa ruku, gitu kan? Kemudian banyak hal-hal yang tadinya kita mau ibadah husu, nggak husu gara-gara datangnya walhan. Nah, apa gangguan setan tersebut? Umi mau minta tolong sama Ana dan Naja, tolong dibacain surat 7 Al-A'raf ayat 200 kalau nggak salah. Ya salah aja 200. Ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Sadaqallah. Masya Allah benar. Benar banget sih. Jadi cepat dia anak-anak gitu saya. baru buka-buka. Ustaz Syah aja masih buka-buka lembaran belum ketemu dia udah baca, Masya Allah. Hebat ya Nanda ya. Aduh, ya Wa Allah. imma yan zagonaka minasyaiton nazgun fastaiz billah. Kalau kita udah mulai digangguin sama setan dalam ibadah, dalam bersuci, dalam sholat, rasa was-was, ini buang angin atau enggak ya? Maka ini was-was yang tadi kita ucapkan. Kalau memang ada rasa was-was, fastaiz billah, langsung minta perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau memang benar-benar tidak buang angin atau tidak benar-benar ada, ya kan? Karena apa? Yang namanya setan begitu, nggak suka dengan kita tuh sholat yang khusyuk. Ada aja, ingat ini, ingat itu, ya kan? Aku mau makan, ingat kamu, aku mau minum, ingat kamu, lagi puasa ya, aja ya. Kelihatan umurnya. Itu kan lagunya di Lagu lawas. Jadi pemirsa, yang pertama, ayo kita sama-sama minta perlindungan kepada Allah. Karena memang manusia pasti ada rasa was-was di dalam hatinya. Yang kedua, jangan pernah jauh dari Allah. Karena apa? Ketika kita jauh, semakin banyak was-was. Yang ketiga, pemirsa, ketika ada yang namanya rasa was-was tadi, mungkin yang tadi kita ucapkan di awal, mungkin dia ditiup-tiup oleh syaitan. Maka kalau memang kita batal, kita langsung batalkan, kita berwudu lagi dan kita lanjutkan sholat. Tapi kalau memang tidak ada bau, tidak ada suara, lanjutkan sholat kita. Apalagi nama-nama setan ini bukan hanya sekedar walhan. Bahkan ada juga setan dasim yang mengganggu rumah tangga kita. Sehingga tadi kita sholatnya rajin, suami kita sholatnya rajin, bahkan anak kita rajin. Gara-gara si dasim, jadi nggak rajin sholat. Banyak gangguan-gangguan yang terdapat di dalam rumah kita sendiri. Jadi mudah-mudahan rumah pun dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Amin. menjadi baiti jannati. Amin. Mulailah dari rumah kita. Masya Allah. Apalagi anak dan aja, Masya Allah, Quran udah ada di dalam dirinya. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ini luar biasa Kalau ya. Mas Fadli
Gosip ada pada dirinya. Bisa. Kita lanjut nih jamaah. Ini ada pertanyaan nih. Apa Katanya yang gini, pertanyaannya saya lagi? pernah dengar katanya di akhir zaman ini katanya orang-orang yang khusyuk itu semakin jarang karena udah Allah cabut tuh semuanya. Cuma orang-orang yang Allah pilih aja yang bisa merasakan khusyuk. Ya kita kan sekarang umatnya Nabi Muhammad ini kan memang udah umat akhir zaman. Apakah kita nggak mendapatkan juga Ustadz kekhusyuan ini nggak akan pernah mendapatkan? Mohon izin penjelasannya. Ya, baik. Izin Naja, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa, saya kagum banget. Saya dulu lihat Naja itu waktu kecil. Naja waktu itu umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sekarang Naja umur 13. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ya, saya ketemu. Sari Jaber. Dia di TV, saya di luar. Berarti Bapak nonton saat itu. Iya kan? Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa perkara yang pertama diangkat dari umat Nabi adalah keusyuan. Sampai tidak terlihat lagi keusyuan di dalam salatnya. Hadis riwayat At-Tabrani disebutkan. Jadi dikhawatirkan, mohon maaf ya. Berarti satu, persatuan sudah hilang. Kalau mau khusyuk sebenarnya, orang bisa berjamaah. Sekarang orang pada dia sholatnya juga macam-macam dan sebagainya. Maaf. Yang jelas ini sudah masuk ke akhir zaman. Kenapa sholat yang diperhatikan? Karena yang pertama itu kerusakan ibadah itu ketika dia tidak khusyuk. Jadi hati-hati. Maka nilai seorang itu, maaf ya, dikategorikan akhir zaman. Kan kiamat kan ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Maka sebagaimana perlakuan kita terhadap salat, maka begitu pula engkau diperlakukan. Coba camkan ini. Buat semuanya. Guru saya selalu ngajarin, jangan cari pekerjaan yang mengganggu salatmu. Jadi kalau ada pekerjaan yang mengganggu salat berjamaah, coba revisi dulu, perbaiki. Jadi salatnya harus dijaga. Dan alhamdulillah betul-betul Allah kasih kita kegiatan yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya keliling dunia di masjid. Gara-gara Islam tidak. Alhamdulillah. Ya, Mas Fadli nggak ikut lah. Ikut dong. Oh ikut ya. Ikut dong. Saya ada rata-rata sih ada. Jadi gitu. Jadi atas apa yang kau lakukan, perlakuanmu terhadap salat, gitulah. Maka ketika di akhir zaman, makanya perbaiki khusyuan. Maka diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau mau khusyuk salatnya, bagus tadi Bunda Lulu sudah bahas tentang setan Al-Walhan. Ada lagi setan Al-Hansab. Setan yang menggoda ketika orang salat. Makanya sebelum salat baca dulu surah Al-Ikhlas ataupun surah An-Nas. Dibaca dulu baru salat. Jangan langsung salat. Supaya apa? Ada pembeda antara kegiatan dunianya dengan kegiatan salatnya. Dan mohon maaf kepada semuanya tanpa menggurui, hanya mengajarkan berusahalah untuk salat khusyuk. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali, itu luar biasa, khusyuknya tingkat tinggi. Sampai katanya waktu ada apalagi anak panah kena di kaki beliau, itu dicabut pada saat beliau salat dan beliau tidak rasakan. Dan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menghadiahi kayak kain gitu, mau biru atau hijau. Tapi setelah salat baru tanya, mau yang warna apa? Lalu Sayyidina Ali memilih satu warna. Kata Nabi, berarti waktu salatmu engkau tidak khusyuk. Kalau dikatakan Sayyidina Ali yang khusyuknya luar biasa salatnya, bagaimana dengan kita? Maka tingkat keusuhan itu bermacam-macam. Tingkat keusuhan bermacam-macam. Yang jelas pada saat dua kita harus khusyuk. Yang pertama pada saat takbir, pada saat salam. Allah, itu tuh konsentrasi yang luar biasa. Kayak orang naik pesawat. Kita pakai sabuk pengaman di saat dua sisi. Take out dan landing. Perhatian kepada para penumpang. Kenakan sabuk pengaman Anda. Kalau naik pesawat biasanya baca Quran apa? Surah apa? Doa kendaraan ada di dalam Ya. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Surah Az-Zukhruf. Apa bacanya? doa di kendaraan ada di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. 13 sama doa kendaraan darat itu laut. Oh, kalau darat apa darat laut katanya Ustaz? Kalau darat di Az-Zukhruf.
Ya. Kalau laut, Kalau laut di Hud. Hud. Surat Hud. Oh iya surat Hud. Iya, iya. Kalau udara? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada kendaraan udara Jangan- waktu itu. jangan- Dipersamakan Jarang dengan ada. laut. Oh, bersamakan Dipersamakan dengan dengan laut. Selain darat Iya, tahu Masya sama. Allah. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi nih, Masya Allah ya. Ada Naja di sini makin seru Islami Tunda yang membaca kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Jadi tetap di Islami Tunda, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.